Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Awalia Sadawidiarani atau teman-teman bisa memanggil saya Awalia. Saya berasal dari Purwokerto dan saya mahasiswa dari UIN Saizu atau biasa teman-teman bisa memanggilnya UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Saya dari kelas 2 TBIB atau bisa dipanggil Tadris Bahasa Inggris. Jadi saya semester 2 Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas B. Ya, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video yang sistematis tentang 3 teori dalam aktivitas belajar. Dan langsung aja ke penjelasannya. Oke, ya saya akan merangkum 3 teori dalam aktivitas belajar. Yang pertama ada teori behavioristik, yang kedua ada teori kognitif, dan yang ketiga ada teori humanistik. Ketiga teori ini akan saya bedah mendasar dulu hal-hal apa yang paling urgent ketiga teori ini sehingga kita bisa membedakan antara ketiga teori di sini. Yang beda tuh di mana, konsep pentingnya di mana gitu ya. Ya, mulai dari awal yang pertama yaitu tentang teori belajar behavioristik. Setidaknya di sini ada 3 poin penting dari belajar aliran behavioristik. Ini yang pertama adalah paham behavioristik berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Terus yang kedua, teori belajar behavioristik ini menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Dan yang ketiga, oleh karenanya teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Dan ini konsep dasar dari teori behavioristik saya rangkum dalam bentuk seperti ini. Kemudian ada tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik. Setidaknya saya mendapatkan 5 teori tentang behavioristik di sini. Yang pertama ada teori pengkondisian oleh Pavlov. Yang kedua ada teori koneksionisme oleh Thorndike. Yang ketiga ada teori pengkondisian operan oleh Skinner. Yang keempat ada teori pembiasan asosiasi dekat oleh Guthrie. Dan yang kelima teori kognitif sosial oleh Bandura. Jadi itu kurang lebih poin utamanya. Yang kedua adalah teori belajar kognitif. Ada 3 hal yang saya rangkum tentang teori belajar dalam aliran kognitif di sini. Artinya, arti kognitif didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Yang kedua, perubahan tingkah laku diobservasi dan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apa yang terjadi di balik pikiran siswa. Yang ketiga, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Dan setidaknya di sini ada asumsi dasar dari teori belajar kognitif. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Dan yang saya ketahui dalam teori belajar kognitif di sini ada 7 teori yang terkenal. Yang pertama teori perkembangan kognitif Piaget. Yang kedua ada teori pemrosesan informasi Gagne. Yang ketiga ada teori Brunner. Yang keempat ada teori bermakna Ausubel. Yang kelima ada teori Dienes. Yang keenam ada teori belajar Van Hill. Dan yang ketujuh yang terakhir teori belajar Brownell dan Van Engen. Ya, oke. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu teori humanistik. Pada teori belajar dalam aliran humanistik di sini ada 3 teori. Yang pertama ada humanistik memandang bahwa belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia.
Yang kedua, proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan diri sendiri. Dan yang ketiga, teori belajar pada aliran humanistik ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dan teori humanistik ini pemikirannya mendesak agar di dalam pengajar guru harus memperhatikan minat dan kebutuhan anak dan lebih jauh lagi dapat menciptakan lingkungan kelas yang sehat secara sosial dan emosional yang ditandai dengan adanya penerimaan dan rasa saling menghargai. Dan di sini saya juga menemukan teori belajar dalam aliran humanistik ini ada 3. Yang pertama ada teori dari Arthur Combs, yang kedua ada teori dari Maslow, dan yang terakhir yang ketiga teori dari Carl Rogers. Oh iya teman-teman, sebelum saya menutup penjelasan video ini dari saya akan menambahkan sedikit penjelasan dari yang saya baca tentang teori belajar. Ternyata masih ada satu lagi teori aliran belajar, yaitu bernama teori belajar konstruktivisme. Jadi konstruktif itu membangun ya, artinya membangun. Artinya di sini konstruktivisme didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Dalam proses pembelajaran ini, siswa yang harus mendapatkan penekanan, merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka. Jadi bukan pengajar atau orang lain. Ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran konstruktivisme ini. Dan ada 4 hal yang guru perhatikan dalam masa pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama yaitu harus mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks yang relevan. Terus yang kedua ada mengutamakan proses. Jadi proses di sini tuh sangat penting, harus benar-benar bermakna, teman-teman. Yang ketiga ada menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Terus yang terakhir, yang keempat, ada pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Dan ada juga di dalam teori konstruktivisme ini ada 2 tokoh. Yang pertama yaitu konsep belajar konstruktivisme Jean Piaget. Dan yang kedua ada konsep belajar konstruktivisme Vygotsky. Ya, jadi itu dia tambahan sedikit dari saya. Semoga aja bermanfaat. Biar lengkap aja gitu saya tambahkan. Ya, jadi teman-teman, di sini teori belajar di sini sangat penting karena membantu guru dalam membelajarkan siswa. Kita ingat di sini dengan memahami dengan teori belajar, guru akan memahami proses terjadinya belajar pada manusia. Kita harus ingat, di sini guru akan mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Tidak ada satupun teori yang dapat menjelaskan secara tuntas semua seluk-beluk belajar manusia. Oleh karena itu, ya di sini dalam memahami teori belajar di sini dalam mengaplikasikan teori belajar, hendaknya guru tidak terfokus kepada 1 atau 2 teori. Tentu saja melainkan dalam mengaplikasikan teori belajar kita harus menyesuaikan kondisi, faktual, keberagaman, tingkat perkembangan, sasaran, serta tujuan belajar. Kita ingat di sini untuk lebih mengoptimalkan hasil belajar. Guru kan harus memadukan beberapa teori belajar, namun harus diperhatikan juga tidak semua teori belajar tersebut harus dipatukan dalam suatu sistem tersebut.
Ya, oke teman-teman, itu dia sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau bila ada tutur kata yang salah atau dalam penjelasan presentasi saya salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.